Assalamualaikum semuanya. Oke, video ini mungkin agak telat, tapi ya seperti kata orang-orang, mending telat daripada tidak sama sekali. Selain itu karena udah terlanjur dibikin juga sejak lama dan sesuai dengan banyaknya permintaan kalian supaya Wong Anime membahas chapter ini. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas Manga Tensura chapter 81. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Manga Tensura chapter 81 ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 babak di latar tempat yang berbeda. Latar pertama terjadi di medan perang antara para bawahan Rimuru yang bersekutu dengan para lycanthropy bawahan Raja Iblis Carrion. Latar kedua terjadi di jamuan Walpurgis di mana Clayman menginisiasi jamuan Walpurgis ini. Dan latar ketiga terjadi ketika Tuan Putri kita yaitu Shuna dengan diiringi oleh Hakuro dan juga Soi menghadapi salah satu dari 5 jari Clayman yang tentunya mungkin salah satu yang paling kalian tunggu di chapter terbaru ini. Ya, mari kita bahas adegan tersebut satu persatu. Babak pertama terjadi di medan perang pasca Benimaru menolong sang ular tanduk Mas Alvis. Dan pasca Benimaru berhasil melakukan one shot terhadap Charybdis yang berhasil dibangkitkan kembali oleh Clayman dengan media tubuh dari salah satu bawahannya Yamza. Di chapter sebelumnya, Fobio yang kita tahu di season 1 dimanfaatkan oleh para badut. Maksud Wong Anime badut yang ini ingin balas dendam atas mereka semua karena dulu Fobio dimanfaatkan oleh para aliansi badut untuk menjadi media kebangkitan Charybdis. Pada pertarungan ini dia melawan 2 badut sekaligus yaitu Tyr si badut menangis dan Footman si badut marah dengan dibantu oleh Geld dari pihak negara Tempest. Dari pertarungan ini bisa dilihat dengan jelas betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara Geld dan Fobio dengan Footman dan Tyr. Tyr menghajar Fobio habis-habisan sementara Footman hampir saja menghancurkan Geld dalam sekali serang jika saja Geld tidak menggunakan perisai dan baju zirah kebanggaannya. Dengan serangan besar tersebut, Footman tampaknya tidak terlalu mengejar kemenangan. Dan serangan tersebut pun pada akhirnya dia pakai sebagai pengalihan sementara Tyr dan Footman melarikan diri. Geld pun yang melihat hal ini langsung menghubungi Benimaru dan melaporkan kekalahan mereka. Di sisi lain, pertempuran antara para lycanthropy lain yang dipimpin oleh Sofia dengan dibantu oleh Gabiru dan para pemuja naga yaitu para bawahan Milim berhasil diselesaikan dengan baik. Benimaru melihat dengan aneh ketika mengetahui para Dragonyut bawahan dari Gabiru justru malah membantu musuh yang terluka di medan perang. Namun setelah Gabiru memberitahu Benimaru kalau ternyata para pemuja naga tersebut adalah bawahan Milim, dia pun membiarkan hal tersebut. Benimaru kemudian berbicara kepada Midray dan Hermes yang ada di sana apakah mereka ingin melanjutkan pertarungan. Midray dan Hermes yang melihat Benimaru berhasil mengalahkan Charybdis dalam sekali serang kelihatannya agak gemetaran ketika Benimaru mengatakan hal tersebut. Tapi kemudian Gabiru berbicara kepada Benimaru akan gawat kalau bawahan dari Milim dilukai karena Milim tidak akan tinggal diam. Sementara itu di babak kedua kita berada di jamuan Walpurgis di mana pihak yang berseteru yaitu Clayman dan Rimuru mengeluarkan kebenaran versi mereka masing-masing di hadapan para Raja Iblis lainnya. Di sini, Clayman bisa dilihat berbicara terlebih dahulu dan mengatakan kebenaran versi dirinya sendiri. Menurut versi Clayman yang katanya dia kutip dari bawahannya, Raja Iblis Carrion mendesak pemimpin negara monster Jura Tempest Rimuru untuk menjadi Raja Iblis. Tergoda untuk menjadi Raja Iblis, Rimuru pun kemudian membuka segel Veldora yang dipasang di hutan Jura dan berhasil membebaskannya. Kebangkitan Veldora pun pada akhirnya terjadi dikarenakan pasukan kerajaan Falmouth saat itu berada di hutan Jura dan Veldora pun membunuh 20.000 pasukan Falmouth dan menjadikan darah dan mayat para korban tersebut sebagai media kebangkitannya kembali. Setelah berhasil membangkitkan Veldora dengan memanfaatkan mayat para tentara kerajaan Falmouth, lanjut Clayman, Rimuru pun pada akhirnya bersiap untuk memasuki keanggotaan Raja Iblis. Namun Carrion kemudian menyebutkan kalau keanggotaan Raja Iblis sudah penuh dan Carrion pun mengusulkan kepada Rimuru untuk membunuh salah satu Raja Iblis, yaitu Raja Iblis Clayman. Dan pada akhirnya rencana Carrion berhasil dan sekarang Rimuru diundang ke jamuan Walpurgis. Sedangkan anak buahnya Mulan menurut Clayman telah dibunuh oleh Rimuru sehingga tidak bisa bersaksi di hadapan para Raja Iblis lainnya.
Dari sini kita bisa lihat beberapa kesimpulan. Pertama, walaupun Clayman terkenal sebagai Raja Iblis yang skematik dan penuh tipu daya juga terkenal licik, kita bisa lihat kebodohan Clayman. Pertama, dia menganggap kalau penyebab kebangkitan Veldora adalah dikarenakan Veldora membunuh puluhan ribu pasukan Falmouth. Padahal kita tahu kalau rumor kebangkitan Veldora melalui mayat para tentara Falmouth adalah rumor yang disebarkan oleh Rimuru setelah dia berbicara dengan Raja Gazel Duargo, Duke Elalud dari negara Elfsarion, dan juga Fuze, perwakilan dari kerajaan Blue Moon. Clayman menganggap kalau rumor ini sebagai kebenaran sejati dan ditelan mentah-mentah begitu saja. Kesalahan kedua Clayman tidak mengkonfirmasi kematian Mulan dan memperlakukan Mulan dengan buruk. Padahal Mulan adalah kunci dari kebenaran peristiwa ini. Dan yang seperti kita tahu, karena Mulan berhasil diselamatkan oleh Rimuru dari cengkraman Clayman, Mulan justru malah memberikan banyak sekali informasi dalam kepada Rimuru dan dia malah sehat walafiat di Tempe saat ini. Dan yang terakhir, Clayman terlalu percaya diri dengan keberadaan Milim di kubunya sehingga dia merasa di atas angin. Jika memang reputasi Clayman sebagai Raja Iblis licik yang selalu berhati-hati menjalankan tipu dayanya benar, maka apa yang terjadi justru malah menunjukkan kalau pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Clayman sehingga dia menjadi sebodoh dan setergesa-gesa sekarang. Setelah mendengar kesaksian ini, Raja Iblis Dagruel langsung mempertanyakan keberadaan saksi yang bersangkutan mengenai peristiwa ini, yaitu Carrion yang seharusnya hadir di tempat. Clayman pun kemudian menyebutkan kalau Milim telah menghancurkan ibu kota Yurazania dan membunuh Carrion. Sedangkan Clayman telah menguburkan jasadnya sehingga kemungkinan Carrion tidak akan mungkin muncul di jamuan ini. Setelah kesaksian Clayman selesai, salah satu bawahan Guy Crimson yang menjadi moderator kemudian menyerahkan kesaksian selanjutnya kepada Rimuru yang merupakan tamu di jamuan tersebut. Rimuru kemudian tidak babi-bu lagi, langsung to the point. Setelah diberikan kesempatan untuk berbicara, dia langsung menuduh kalau Clayman sebagai pembohong dan menyebutkan kalau Mulan baik-baik saja di dalam perlindungannya. Dan bahkan jika dia mau, dia bisa saja memanggil Mulan ke jamuan tersebut. Selanjutnya dia menyebutkan kalau sejak awal dia tidak pernah tertarik untuk menjadi Raja Iblis. Selain itu dia juga menyebutkan kalau Raja Iblis Carrion bukanlah tipe Raja Iblis yang memikirkan skema rumit atau licik seperti itu. Clayman kemudian menyebut kalau perkataan Rimuru sebagai omong kosong. Rimuru tidak meladeni provokasi Clayman dan terus melanjutkan perkataannya. Dia kemudian menyebutkan mengenai Veldora bahwa dia mungkin akan menggunakan kekuatan Veldora sesekali. Namun kalau membicarakan hubungan antara Rimuru dengan Veldora, maka mereka pada dasarnya adalah teman baik. Dia kemudian menyebutkan mengenai fakta kalau Mulan jantungnya telah disita oleh Clayman sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu sesuka hatinya dan membuatnya menjadi sandera Clayman. Clayman kemudian berusaha mengalihkan perhatian para Raja Iblis lainnya dengan membuat mereka terfokus kepada topik Rimuru dan Veldora dan berusaha meyakinkan para Raja Iblis bahwa Rimuru berusaha menggunakan Veldora untuk menjadi Raja Iblis. Rimuru yang sedari tadi berusaha menahan emosinya pada akhirnya lepas emosinya kemudian menendang kursi ke arah Clayman. Dia pun kemudian berbicara setelah menendang kursi tersebut. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya dia hanya ingin bersenang-senang di negaranya sendiri dan membangun negaranya. Dia tidak peduli dengan para Raja Iblis ataupun menjadi Raja Iblis ataupun tek-tek bengek merepotkan lainnya. Dia membutuhkan manusia supaya negaranya maju dan dia bisa bersenang-senang. Karena itulah dia melindungi manusia yang datang ke negaranya. Rimuru kemudian menegaskan, jika seseorang mengganggu tujuannya ini, tidak peduli dia Raja Iblis ataupun Gereja Barat, maka mereka akan dianggap musuh olehnya. Mendengar hal ini, Guy Crimson kemudian bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru berencana menyebut dirinya Raja Iblis? Dan Rimuru pun mengatakan kalau dia sudah mendeklarasikannya sejak dulu, bahwa dengan wewenangnya sebagai penguasa hutan Jura, dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis. Guy kemudian menyebutkan syarat kepada Rimuru bahwa mengingat semua Raja Iblis di jamuan tersebut telah hadir, maka mereka akan menjadi pengamat dan dia pun akan diizinkan untuk menjadi Raja Iblis apabila mengalahkan Clayman saat itu juga di hadapan mereka. Sementara itu, di saat yang hampir bersamaan di tempat lain, Shuna, Hakuro, dan Shuei mendatangi tanah tandus di wilayah Clayman.
Wilayah Clayman ternyata telah diselimuti dengan berbagai macam gangguan, sehingga ekstra skill yang merupakan skill untuk memperbaiki indera seperti magic sense, skill untuk berkomunikasi seperti thought transmission, dan skill teleportasi seperti spatial movement tidak bisa dilakukan. Kabut di tempat tersebut diperkirakan merupakan senjata musuh hingga bisa digunakan untuk mendeteksi mereka. Saat ini Shuna menggunakan unique skillnya Creation untuk mengatasi segala gangguan di medan tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun sadar kalau kabut tersebut justru malah menuntun mereka ke pusat dari pergerakan. Dan ketika mereka menyadari mereka sudah berada di dalam kepungan ratusan pasukan mayat hidup atau necromancer dan ghost. Di dalam kumpulan orang-orang mati tersebut terdapat satu necromancer kuat berbentuk tengkorak dan memakai mahkota yang ternyata pemimpin para necromancer tersebut. Dia adalah Adalman, sang jari telunjuk yang merupakan salah satu dari 5 jari Clayman. Adalman pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penjaga kastil bawahan Clayman. Namun sebelum dia selesai memperkenalkan diri, Hakuro sudah maju dan berusaha menebas Adalman. Namun kemudian Adalman dilindungi oleh salah satu pasukan mayat hidup yang menggunakan pedangnya. Sementara di sisi lain, Shoei melindungi Shuna yang diserang oleh naga zombie dan berusaha menghancurkannya menggunakan iron thread miliknya. Namun tampaknya tidak berhasil. Shuna kemudian menyebutkan kepada Shoei supaya dia berfokus bertarung dan tidak perlu melindunginya. Shuna pun menggunakan sihirnya dan memusnahkan hampir semua necromancer yang ada di sekeliling mereka kecuali naga zombie yang ada di sana. Adalman yang melihat kemampuan Shuna mengagumi sihir kombinasi antara non-magic area dengan barir permurnian yang Shuna gunakan, yang kita tahu kalau kedua kemampuan tersebut dia pelajari dari barir penghalang ganda yang dipasang oleh Gereja Suci Barat dan juga dari Milan ketika penyerangan Kerajaan Falmouth ke negara Tempest. Shuna pun kemudian menyebutkan kepada Adalman bahwa orang yang akan mengalahkannya sendiri adalah Shuna sendiri. Sementara Hakuro melawan pengawal dari Adalman dan Shoei melawan naga zombie, Adalman pun kemudian memulai serangannya dengan tembakan peluru asam, dan Shuna kemudian menghadang serangannya tersebut menggunakan sihir perisai api. Adalman lalu menggunakan sihir kegelapan, namun Shuna kemudian menggunakan suatu sihir yang Adalman identifikasi sebagai sihir suci. Hal ini membuat Adalman terkaget karena monster tidak mungkin bisa menggunakan sihir suci. Shuna pun menjelaskan kalau sihir suci tidak bekerja karena kepercayaan kepada Tuhan atau iman. Namun kerja sihir suci adalah keyakinan. Semakin tinggi keyakinan terhadap ideologi ataupun seseorang, maka semakin efektif suatu sihir suci. Karena itulah Shuna bisa melakukannya bahkan dengan sangat kuat. Adalman kemudian menyadari kalau dia tidak bisa melakukan sihir suci dikarenakan keyakinannya kepada Luminos, sang dewa gereja barat, telah pudar sejak lama. Shuna kemudian menyadari sesuatu. Ternyata Adalman ini adalah bekas uskup gereja barat berdasarkan pakaian yang dia kenakan. Tidak hanya itu, Shuna pun menyadari bahwa Adalman telah dikutuk sebagai monster abadi oleh seseorang sehingga dia tidak bisa melenyapkan dirinya sendiri. Adalman lalu kemudian mencoba mengeluarkan sihir suci Disintegration yang merupakan sihir yang sama seperti sihir Hinata sebagai sihir terakhirnya. Namun Shuna, terlepas dari jumlah mananya yang hanya 1/10 dari Adalman, berhasil mengeluarkan sihir pembalik yang jauh lebih besar dari Adalman. Sihirnya ini tidak hanya berhasil menghancurkan Adalman, namun juga naga zombie dan pengawal Adalman yang Shoei dan Hakuro hadapi. Baiklah semuanya, itulah pembahasan dari manga Tensura chapter 81 terbaru. Gimana, seru kan? Wong Anime sendiri gak sabar untuk melihat 3 babak di chapter 81 ini dianimasikan. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.